Sebelum mendengarkan episode ini, pakai earphone atau headset kamu untuk pengalaman teror yang lebih maksimal. Selama jiwa seseorang masih terhubung dengan dunia kegelapan, selama itu pula unsur kemanusiaannya akan terus tergerus. Itulah yang aku alami sekarang. Tubuhku hancur. Mungkin sebentar lagi aku juga akan mati. Journal of Terror, Kelana, Season 3, Maut di Tanah Lembayung. Episode 1, Di Rongrong Kegelapan. Aku Prana. 21 tahun yang lalu, aku terlahir sebagai anak kembar. Sayangnya, Prapta, saudara kembarku, harus wafat dalam proses persalinan. Tapi 5 tahun kemudian, tiba-tiba dia kembali. Jiwanya seketika melesat dari alam arwah dan menyatu denganku, merasuki aku, dan bahkan memberikan aku kekuatan untuk melihat dunia gaib melalui kedua matanya. Dan sejak saat itu, aku bisa melihat dunia kematian dari Prapta. Sejak saat itu pula, aku tidak lagi sepenuhnya menjadi aku. Aku merasa seperti orang baru. Itulah aku, Prana si anak indigo. Laki-laki yang sepanjang hidupnya terus-menerus dirongrong oleh kegelapan, ditarik ke titik-titik aksioma peristiwa mistis. Bahkan sampai di usiaku yang ke-21 ini, jiwa-jiwa tersesat itu masih terus menghampiri. Tapi, setelah ribuan hari bersinggungan dengan mereka, peristiwa ganjil 2 minggu terakhirlah yang paling parah menggangguku. Aku terjebak di dimensi iblis. Padahal, aku awalnya sedang menyelesaikan tugas kuliah investigasiku. Tiba-tiba, aku terseret ke sebuah upaya pengungkapan sekte pemuja iblis. Aku tidak sendiri. Aku bersama Pak Janur, seorang polisi indigo yang juga terlibat ke dalam misi pengungkapan ini, yang akhirnya sama-sama terdampar di sebuah pulau misterius di wilayah timur perairan Indonesia. Kongregasi namanya. Pulau yang berisi para jemaat yang menyebut diri mereka sebagai Ordo 9 Altar. Aku dan Pak Janur berjuang untuk bisa keluar dengan utuh, membawa sekarung kisah yang sampai detik ini pun semua hal itu di luar nalar kita sebagai manusia. Tapi yang paling berefek dari peristiwa itu adalah kesehatanku, kesehatan jiwa dan ragaku. Ternyata ada kengerian yang benar-benar harus dijinakkan.
Sekembalinya dari pulau kongregasi itu, aku divonis mengalami post-traumatic stress disorder. Ya, PTSD. Aku jadi sering terbangun tengah malam, sleepwalking, terus nangis di pojokan kamar. Aku gak sadar. Benar-benar gak sadar apa yang bikin aku nangis. Semakin rutin di terapi, satu persatu lapisan emosiku pun terungkap. Ibarat bawang merah lagi dikupas, ingatanku ternyata masih berhenti di pulau laknat itu. Kongregasi. Sekali waktu, tiap aku duduk sendiri, aku bisa muntah-muntah kalau keinget sama tumpukan tubuh manusia yang dijahit jadi satu sebagai singgasana Mamon. Kulit-kulit yang terkelupas itu, bahkan kalaupun gak kelihatan, aku masih bisa muntah tiap kali mencium bau amis apapun. Apakah bau itu beneran real? Atau aku emang lagi halu aja? Saraf olfaktoriku seolah-olah terus menarik ingatanku ke lautan darah di markas Mamon itu. Lautan darah dan nanah. Jijik banget rasanya. Padahal perasaan waktu aku di sana, aku gak semual ini. Tapi giliran udah jauh gini, rasa mual itu justru menghantui. Ini benar-benar menyiksaku. Obat-obat yang kukonsumsi ini lambat laun berefek pada keluasan tubuhku. Persendian dan seluruh bagian tubuhku jadi kaku. Berminggu-minggu aku begini. Dan gak adilnya, Pak Janur tetap baik-baik saja. Malahan, karena keberhasilan yang ngungkap misteri sekte pemuja iblis kemarin, dengar-dengar dia naik jabatan. Tapi jadi dimutasi ke lokasi terdekat sama TKP kemarin. Itu semua atas permintaan beliau sendiri. Pak Janur, di hari terakhir kami bertemu, bilang kalau dia pengen bisa menggali lebih jauh lagi. Lebih dalam lagi. Gila. Dan yang paling kasihan dari semua kejadian ini sebenarnya adalah Ibu. Ibulah yang pada akhirnya kerepotan ngantar aku bolak-balik terapi. Jujur, aku tahu kalau ibu kesal dan bingung sama situasi ini. Bahkan boleh dibilang jauh lebih buruk dari saat pertama kali aku ditemukan di perairan Banda kemarin. Dan apesnya, rentetan kejadian ini berdekatan dengan jadwal ujian akhir semester plus jadwal KKN. Udah beberapa hari aku gak masuk kuliah. Untungnya, pihak kampus ngasih izin buat ikut ujian online. Untung banget. Dan aku lulus. Ya, meskipun gak dapet nilai bagus, tapi ini udah lebih dari cukup. Dengan syarat kelulusan inilah, aku jadi bisa ikut KKN. Pokoknya, aku harus sembuh. Segera. Sayangnya, semua itu tidak berjalan sesuai doa dan harapanku. Di suatu sore, setelah hampir sebulan terapi, sebuah kejadian yang ganjil terjadi. Arang! Aku batuk arang! Ya, arang. Bener-bener arang. Bahkan kalau aku nggak salah lihat, masih ada percikan bara yang keluar. Bara api. Gila. Aku yang lihat kejadian ini dengan mata kepala sendiri aja tercengang saking nggak percayanya. Ini gimana ceritanya? Aku kan nggak ngerokok. Tapi barusan, sumpah, barusan aku batuk ngeluarin sejenis material abu rokok. Bahkan masih nyala. Dan waktu aku ludahin, beneran ada remukan arangnya. Awalnya, aku kira ini ada hubungannya dengan Ordo 9 altar itu. Hal terakhir yang aku lihat bareng Pak Janur di sana adalah kebakaran. Pulau kongregasi terbakar hebat. Tapi, kesimpulan ini langsung terbantahkan sama kejadian ganjil lain yang menyerang tubuhku. Pernah, di suatu sore yang lain, aku meludah lumpur. Lumpur yang pekat. Ini benar-benar berlawanan sama batuk bara api. Apa yang sebenarnya terjadi sih?
kita periksa ke dokter aja ya. Ih, mending ngeri gitu. Bu, Prana ngerasa kayaknya ini gak ada hubungannya sama medis deh. Hah? Bukan medis teh gimana? Terus apa kalau bukan? Mistis. Mistis, Bu. Ibu gak menjawab lagi. Wajahnya yang tegang bercampur gelisah udah cukup mengekspresikan semuanya. Dan kayaknya ibu juga paham sekarang. Rangkaian penurunan kesehatan serta bayangan-bayangan mengerikan yang menggangguku selama ini bisa jadi memang ada hubungannya. Ada aspek astral di belakangnya. Tapi sebagai bentuk usaha mencapai kesembuhan, aku terus ditemani ayah dan ibu untuk lebih dulu ke dokter. Walaupun hasilnya udah bisa aku duga. Aku cuma dikasih obat batuk sama antibiotik yang sampai beberapa hari berikutnya sama sekali nggak ada efeknya. Kondisiku semakin memburuk. Badanku memang gak demam, tapi batuk arang dan ludah lumpur secara bergantian bikin aku susah tidur, susah nafas. Bahkan atas izin keluarga, aku memutuskan untuk menyudahi sesi terapiku. Karena sejak kemunculan 2 gejala aneh ini, aku udah gak lagi dihantui sama memori Ordo 9 Altar. Tapi gantinya, ya ini, beneran kayak gantian aja penyakitnya. Lalu di tengah keputusasaanku, tiba-tiba sebuah voice note dari nomor gak dikenal muncul di layar HP-ku. Halo Prana, kenalin, gue Biman. Lo masuk di kelompok kita buat program KKN nanti. Jadi, kapan nih lo ke kampus? Kita mau pada kumpul-kumpul di kampus 3, gedung C, hari Rabu depan. Ditunggu ya konfirmasinya. Oh iya, by the way, ini gue lampirin surat pengantar dari kampus buat kita antar ke desa tempat KKN kita nanti. Namanya Kampung Cilambayung. Wah, udah mau mulai KKN ternyata. Kayaknya aku ngelewatin banyak banget hal deh, gara-gara penyakit estafet ini. Tebakanku, Biman, entah anak jurusan mana itu, dapat nomorku dari koordinator program KKN kampus. Dan ternyata, jauh di bawah deretan chat yang belum kebaca, ada satu pesan dari nomor yang gak dikenal, yang isinya kurang lebih ngasih tahu di kelompok KKN mana aku diikut sertakan. Belakangan aku baru tahu kalau nomor itu milik pegawai prodi jurnalistik, dan pesan itu udah semingguan tenggelam. Mampus, aku mesti ngejar ketertinggalan kalau kayak gini. Gak bisa terus kelamaan ini penyakit. Sadar kalau jalan satu-satunya adalah nyari solusi astral, aku pun minta izin ibu buat nemuin aku sama satu orang yang istimewa, yang aku yakini benar dia bisa bantu permasalahan batuk arangku ini. Ibu cuma ngangguk. Anggukan itu kelihatan sekali sebagai gestur kepasrahan. Habis, mau gimana lagi? Penyakit ini gak bisa dibiarin lama-lama. Bahkan ibu juga mulai cemas kalau sampai aku ngelewatin program KKN gara-gara penyakit ini. Khawatir soal kondisiku, juga dengan keuangan keluargaku. Apalagi kalau sampai kuliahku molor lagi. Kamu teh udah yakin, nak? Gak ada jalan lain, Bu. Prana yakin. Cuman dia satu-satunya orang yang Prana percaya bisa mutusin Prana dari hal-hal kayak gini. Ya udah tuh, nak. Kalau emang dia bisa ngebersihin badan kamu atau ngerukiah kamu. Bukan dibersihin, Bu. Udah cukup. Prana beneran udah gak mau punya kemampuan ini lagi. Mulai besok, Prana bakal nutup mata batin. Total. Prana udah capek jadi anak indigo. Prana pengen bisa hidup normal, Bu. Tubuhku seketika melayang, tinggi,
Tapi pelan. Apa ini? Apakah ini mimpi? Tapi kalau mimpi, hawa dinginnya kelewat nyata. Di bawah langit gelap ini, aku ngelewatin awan-awan tipis yang melayang rendah. Dan di waktu batinku mulai bertanya-tanya akan dibawa kemana aku, tiba-tiba tubuhku ditarik oleh gravitasi. Kuat banget. Detik berikutnya aku panik. Aku melihat hamparan hutan yang luas dan gelap. Siluet miliaran daun yang pekat itu menghampar tidak kalah luas, mewujud menjadi kontur permukaan berombak yang meninggi menjadi beberapa gundukan bukit. Aku mulai panik karena sepertinya sebentar lagi aku bakalan terpelanting jatuh ke bawah sana. Tapi tepat di saat tubuhku hendak menyentuh atap daun itu, pergerakanku berhenti. Untunglah. Hah? Suara siapa itu? Siapa itu? Apa? Apa maksudmu? Apa yang perlu diungkap? Bulu kuduku meremang hebat. Sejak tadi, pandanganku sibuk mencari sumber suara di bawah sana, di antara dedaunan gelap itu. Ternyata, aku salah besar. Suara itu gak berasal dari sana, tapi dari depan. Begitu aku menengadah, sebuah siluet gelap berdiri melayang di hadapanku. Dia dengan sangat perlahan. Siluet itu mendekat. Semakin dekat, semakin dekat. Aku refleks memejamkan mata, tapi gak ada gunanya. Aku tetap bisa ngelihat sosok itu. Sosok hitam legam dengan rambut gimbal lebatnya. Jantungku sampai detik ini makin balapan. Lalu, tepat di saat aku mau berontak, ia berkata,